Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita ketemu lagi di majelis kita yang ke-6 ini di pembahasan babu ma'rifati alamatil i'rab. Dan kita kemarin sudah membahas alamatul i'rab berupa rafa. Itu ada 4, yaitu ada 4, ada dhammah, ada waw, ada alif, dan juga ada thubutun nun atau nun aja. Yang mana kalau waw itu ada di jamak taksir, di isim mufrad, ada di jamak taksir, ada di jamak muannas salim, dan juga ada di fi'il mudhari alladzi lam yattasil bihi syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bertaut apapun di belakangnya. Terus ada di waw. Waw itu ada di 2 tempat. Kemarin dibilangin ada di jamak mudzakkar salim, ada di asmaul khamsah, yaitu abuka, akuka, hamuka, wafuka, wazumalin. Kemarin asmaul khamsah sudah kita jelaskan beberapa artinya. Abuka itu bapamu, akuka itu saudara laki-lakimu, hamuka itu saudara ataupun kerabat dekat dari ibu ataupun bapak. Fuka itu artinya tuh lisanmu atau mulutmu, dan zu artinya sohib, malin pemilik. Zu di situ maknanya adalah pemilik ya, seperti atau sohib. Terus ada di alif. Alif itu ada di tasniyatil asma'i khosotan, hanya khusus pada kalimat musanna atau tasniyah aja. Terus kemarin ada subutun nun, ada di subutun nun itu ada di af'alul khamsah, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alun, dan taf'alina. Itu merupakan bagian dari rafa. Nah, hari ini kita akan membahas di nasabnya. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa uluma syaikhina fid dharaini amin. Sok, silakan Pak Nana. Nah, Ustaz. Bismillah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala walinas bin khamsu alamatin. Walinasbi, Pak. Kan di sini ada alif lam dia. Oh, paham. Walinasbi khamsu alamatin. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Barakallahu fiik. Terus. Alamatun nasbi khamsatun wahidatun minha asliyatun wahia al-fathatu nahwu ra'aitu zaidan wa arba'atu naibatun anha wahia al-alifu nahwu ra'aitu abaka. Betul. Wal kasratu nahwu ra'aitul hindati. Betul. Wal ya'u nahwu ra'aitul zaidaini wa zaidina. Wadhal fununi nahwu lan yadrobu. Lam yadribu. Oke, barakallahu fikum. Amal fathatu. Cukup. Ustaz. Ya, balik. Nah, di sini musannif kitab mau ngasih tahu ke kita bahwasannya seperti pembahasan di rofa kemarin. Musannif kitab ngasih dulu ke kita taswik ataupun bocoran mengenai salah satu dari kelima tanda ini dengan masing-masing contoh. Nah, di sini disebutin wali nasbi, dan untuk nasabnya
itu ada khamsu alamatin, ada 5 tanda. Nasab itu dimaknai pertama, nasab itu secara bahasa maknanya adalah al-istiqomah, datar secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah taghyirun maksusun, perubahan yang khusus. Alamatuhu, yang mana alamatnya itu al-fathatu, yang mana alamatnya adalah fathah. Wa manaba anha atau wa manaba anhu, dan apa-apa yang menjadi pengganti dari fathah. Nah, jadi nasab menurut ulama bahasa itu artinya istiqomah, sedangkan menurut ulama nahwu artinya adalah perubahan khusus. Ditandai atau yang mana tandanya dengan fathah atau yang menjadi penggantinya. Pengganti fathah itu apa aja? Di sini disebutin al-alifu wal kasratu wal ya'u wa hasfun nun. Nah, di sini disebutin penjelasannya alamatun nasbi, adapun alamatun nasbi itu khamsatun, ada 5. Wahidatun minha, salah satu di antara kelima tersebut, nah, kurang lebih begitu cara mengartikannya. Asliyatun, ada yang asli. Oh, berarti nasab itu ada alamatul asliyah, ada alamatul far'iyah. Yang mana yang asli itu pasti yang pertama disebutin. Misalnya rofa kemarin, rofa alamat aslinya apa? Alamat aslinya adalah dhammah. Sedangkan waw, lalu alif, lalu hasfun, halo subutunun itu merupakan alamatul far'iyah. Nah, di sini musonif kitab kemarin sepertinya nggak nyebutin kalau ini adalah asliyatun, apa dhammah itu adalah asliyatun, tapi di sini sebutin wahidatun minha asliyatun. Yang ada salah satu di antara yang 5 tersebut itu ada yang asliyah. Yaitu apa asliyah? Wahiyya al-fathatu. Yaitu dia adalah fathah. Zalika, itu fathah tersebut contohnya apa? Nahwu, contohnya adalah ra'aitu zaidan. Nah, zaidan. Terus apa lagi? Wa arba'atu naibatun. Dan yang 4 itu adalah naibah. Adalah sebagai pengganti naibah di sini naibatun anha. Anha-nya kembali kepada khamsah ataupun afan, kembali kepada fathah. Naibatun anha adalah pengganti dari fathah. Yaitu apa aja? Al-alif, contohnya abaka, aku melihat ayahmu, dan kasrah contohnya ra'aitul hindati, dan ya contohnya ra'aitu zaidaini wa zaidina. Zaidani itu khusus untuk yang 2, zaidina itu khusus untuk yang jamak muzakkar salim, dan hasfun nun. Contohnya lan yadribu. Nah, dihapuskan nun itu harus diberi tanda alif. Supaya apa? Supaya nanti nggak terjadi namanya iltibas. Iltibas dengan apa, Ustadz? Iltibas dengan yaghzu. Karena yaghzu itu menyisakan waw tanpa alif. Nah, supaya nggak terjadi iltibas dengan yaghzu dan yang semisalnya dengan yaghzu, yaitu dengan Allahumma shalli ala Muhammad, dengan ilat di huruf akhirnya dengan waw, maka ditambahkan namanya alif. Ini alifnya namanya alif tafriqoh. Alif pembeda. Supaya apa? Supaya membedakan antara yang mana itu hasfun nun dan yang mana dengan ilat dengan waw. Jadi ini alifnya namanya alif tafriqoh. Seperti itu. Silakan kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Dari paragraf ini. Tidak ada ya? Ya, Pak, lanjutin lagi Pak Nana. Ya, Puan Ustadz sedikit Ustadz. Kalau lan yadribu kan itu ada alif tafriqah Ustadz. Kalau lan yagzu kan pasti wawnya hilang Ustadz. Enggak, lan yagzua. Kalau lam iya. Lan. Enggak maksud lan yagzu ya Ustadz ya. Betul. Ya artinya tidak ada alif kan di situ berarti. Enggak ada. Oh, ya. Jadi iltibasnya di mana tuh Ustadz? Di iltibasnya nanti kalau misalnya yadribu ini nggak pakai waw. Nanti dipikirnya yadribu itu adalah dia itu merupakan bagian dari huruf ilat.
Atau yadribu itu bukan sahih tapi ilat dengan waw. Iltibasnya di situ. Jadi harus ada alif gitu. Ya. Alif tafriqah, Ustaz. Alif tafriqah. Nah. Jadi Ustaz, kalau misalkan nanti di i'rab, alifnya kan i'rabnya gini, lan harfu nasbin wa qalabin wa istiqbalin yadribu apa namanya, fi'lun mudhari'un mansubun bihasfin nuni wal waw fa'ilun, ataupun domir muttasil dia adalah fa'ilnya, sedangkan alifnya adalah alif tafriqah gitu. Yadribu mansubun wa alamatun nasbihi hasfun nuni, al waw wal waw fa'ilun, ataupun domir muttasil mabni seperti itu ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun, dan alifnya adalah alif tafriqah. Lan yadribu. Nah, ya, ada diskusi lain selain Pak Nana, yang lainnya dari Pak Rudi, Mas Fakhrul, Pak Indra, Pak Gindung, silakan. Kalau nggak ada, yuk lanjut lagi. Lanjut, Pak. Oh. Lanjut. Anda Ustaz ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Nafan Ustaz. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'i. Mawadi'a. Karena dia salasati mawadi'a. Karena dia jadi isim goiru munsharif. Fi salasati mawadi'a. Ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun. Betul. Walam yatasil bi akhirihi syai'un. Betul. Wa amal apa Ustaz? Walam yatasil bi akhirihi syai'un. Yani betul. Yani anna apa Ustaz? Yani anna hadhil maudi'a salah satu mawadi'a salah satu as-salasatu ida nasabat takunun mansubatan. Takunun mansubatan bil fathati. Wal ismul mufradi nahu ra'aitu zaidan. Wa zaidan maf'ulun mansubun bil fathati. Wa jam'u taksiri nahwu ra'aitu rijala. Wal fi'lul mudhari'u idza dakhala alaihi nasibun nahwu lan adriba. Fa'adribu fi'lul mudhari'u mansubun bi lan. Barakallahu fiik. Oke, cukup Pak. Nah, cukup. Oke, yuk. Berikutnya alamat dirinci. Alamat dari kelima alamat tersebut. Alamat pertama fathah, karena fathah menjadi alamat asliyah, maka dirinci dulu dan dia menjadi apa? Haknya dia atau haknya fathah untuk dijelaskan terlebih dahulu. Nah, ada berapa tempat? Fa'amal fathatu, dan adapun fathah, fatakunu, fa-nya ini disebut fa, namanya fa fasihah. Jadi setelah ada amma pasti harus ada fa, namanya fa fasihah. Seperti itu. Jadi fa fasihah itu seolah-olah kita ketika seolah-olah musannif kita pengen bilang gini, idza arafta, kalau kamu sudah tahu bahwasanya alamat asli dari mansub itu adalah fathah, fa aqulu, maka aku akan katakan. Nah, seperti itu. Apa namanya cara mengungkapkannya musannif kitab. Fatakunu, maka aku katakan fatakunu alamatan linnasbi, itu ada di fi salasati mawadi'ah, ada di 3 tempat. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Yakni bahwasannya anna hadhil mawadi'a, bahwasannya ke tempat-tempat yang as-salasata, yang 3 ini, idza nusibat, kalau dinasobkan, idza nusibat,
takunu mansubatan bil fathi, maka dia akan menjadi fathah. Maka gitu. Maka isim mufrad itu dia akan menjadi fathah. Contohnya apa? Contohnya nahwu ra'aitu zaidan. Nah, fa zaidan, kalimat zaidan ini fa titik dua ya itu ya. Sebenarnya harusnya ada titik dua gitu. Titik dua petik dua. Fa zaidan itu maf'ulun mansubun bil fathah. Terus apa lagi? Wajam utaksiri dan jamak taksir contohnya ar-rijala, ra'aitu rijala. Wal fi'lu al-mudhari'u idza dakhala 'alaihi nasibun, dan fi'il mudhari' ketika atau saat dakhala masuk, 'alaihi masuk kepada fi'il mudhari' tersebut itu adalah nasibun yang menasabkan. Contohnya apa? Lan adriba. Nah, fa'adriba ini bacanya fa'adriba ya, bukan fa'adribu tapi fa'adriba. Fa'adriba fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Nah, ini merupakan alamat pertama dari fathah, yaitu ada di 3 tempat. Pertama ada di jam ismul mufrad, ada di jamak taksir, dan ada di fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun. Tambahan lagi walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini 3 tempat di mana fathah itu atau harokat akhir fathah itu muncul. Ada di isim mufrad, jamak taksir, dan juga ada di fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Silakan kalau ada diskusi. Ini yang fi'il mudhari'nya yang sahih Ustaz berarti Ustaz ya. Sahih, yang sahih, betul. Nggak ada? Oke, yuk lanjut Pak. Silakan Pak. Lanjut. Ana lanjut Ustaz. Afwan Ustaz, afwan. Hmm. Wa amal lanjut ya. Wa amal kasratu fatakunu alamat alifu. Oh, afwan. Yang atas ya, afwan Ustaz. Oh. Wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'il khamsati. Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka, ay bimana ra'aitu akhaka. Betul. Wa ma asbaha dzalik. Betul. Yakni anal asma'al khamsati takunu fi asma'al khamsata tadi benar. Oh, yani anna asma'al khamsata takunu fi halatin nasbi mansubatun bil alifi mansubatan bil alifi niyabatan anil fathati. Betul. Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka. Wama asbaha dalika wa hiya hamaka wa faka wa damalin. Wa kulluha mansubatun bil alifi niyabatan anil fathati. Barakallahu fikum. Nah, ini alamat kedua dari alif, dari nansab, yaitu alif. Alif hanya ada di satu tempat, yaitu ada di asmaul khamsah saja. Asmaul khamsah kemarin kita bilang ada abuka, akhoka, hamuka, wafuka, wadumalin. Berarti ketika nanti kelima isim tersebut menempati tempat nasab, maka nasabnya dia itu dengan alif. Sebagai apa? Niyabatan anil fathati. Sebagai pengganti dari fathah. Nahwu, dzalika nahwu, contohnya adalah ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha, dan apa-apa asbaha yang semisal dzalika, dengan itu. Itunya kembali kemana? Kembali kepada abaka dan akhaka. Yaitu apa aja? Dijelasin lagi. Yang semisal dengan itu apa aja loh Syekh? Dibilangin wahiyya hamaka wafaka wadzamalin. Fakulluha mansubatun bil alifi niyabatan anil fathati. Ini merupakan alamat kedua dari apa namanya nasab.
Silakan kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Ustaz, sedikit aja diskusinya dikit. Itu Hmm. di kata-kata nahwu ro'a itu abaka wa ahoka wa ma asbaha lima dahuna dalika laisatil ka Ustaz. Zalika kembali kepada hal-hal itu. Abaka wa akhoka. Jadi kepada kepada yang tadi disebutkan. Ya kan bukannya dia disebut mu'anas Ustaz. Kalau kalimat itu jumlah itu menjadi abaka wa akhoka nggak dihukumi mu'anas Ustaz. Enggak dihukumi mu'anas. Jadi kembali kepada hal-hal itu tadi. Ataupun gini, zalikanya ini kembali kepada ma. Kalau misalkan kita takwilkan ini ma. Ma itu kan apa-apa asbah zalika. Ma apa-apa. Nah, apa-apa itu biasanya dihukumi dengan huwa. Dan apa-apa yang semisal dengan itu. Karena setelah dalika di sini hiya Ustaz. Jadi mu'anas dia. Ya. Yuk. Ada lagi? Nggak ada. Oke. Yuk sekarang coba Mas Fahrul. Coba sok Mas Fahrul. Gantian. Wa amal kasratu. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannasis salimi. Betul. Terus? Nahwu khalaqallahu as-samawati wa i'rabuhu khalaqa fi'lun madin wa lafzul jalalati fa'ilun marfu'un bidammati adh-dhahirati was samawati maf'ulun bihi mansubun bil kasrati niyabatun anil fathati li'annahu jam'u muannasis muannatsin salimun. Barakallahu fikum. Oke. Nah, ini ada di satu tempat kasroh. Kasrohnya dengan nasabnya dengan kasroh. Hanya ada di jamak muannas salim aja. Nah, musannif kitab ngasih tahu kita nih, wa i'rabuhu, dan i'rabnya dari kalimat khalaqallahu samawati, khalaqa fi'lun madin. Di sini nggak disebutin Allah, tapi musannif kitab itu ta'adduban. Itu ngajarin kita supaya gimana cara mengirab lafaz jalalah. Di sini disebutin lafzul jalalati fa'ilun marfu'un bidhammatin zahirat. Jadi nanti setiap ada lafaz Allah, di i'rabnya menggunakan kata lafzul jalalah ya. Lafzul jalalah. Nah, was-samawati maf'ulun bihi mansubun bil kasrati niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u muannatsin salimun. Nggak ada ya, semoga nggak ada kesulitan. Ini nasabnya dengan kasroh, hanya satu di tempat. Tadi nasabnya dengan fathah ada di 3 tempat. Nasabnya dengan alif hanya ada di asmaul khamsah. Nasabnya dengan kasroh hanya ada di jamak muannas salim. Dan yang terakhir, yuk silakan Mas Fahrul lanjut kalau nggak ada diskusi. Lanjut. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi as-saniyati wal jam'i tasniyati wal jam'i. Betul. Nahwu ra'aitu az-zaidaini waz-zaidina. Terus Fal awwalu mansubun bil ya'i al maftuhu ma qablaha maksuru al maksuru ma ba'daha niyabatun 'anil fathati. Niyabatan 'anil fathati. Terus
والثاني منصوب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة Betul, niabatan. نيابة عن الفتحة أيضا. Mm-mm. والنون Mm-mm. Apa kemarin kita bilang ini? Wanun iwadun. والنون عوض عن التنوين فيهما. Fihima. Oke, barakallahu fikum. Oke, ya. Lanjut kita ke alamat yang ketiga. Alamat yaitu dengan fathah. Afan dengan ya, dengan ya. Nah, di sini ya itu menjadi alamat dari nasab. Dari mana aja? Dari tasniyah dan jamak. Contohnya apa? Ra'aitu az-zaidaini. Nah, zaidaini ya-nya ini, ya-nya ini merupakan alamat nasab. Sedangkan nun menjadi iwadun. Zaidina ya-nya ini menjadi alamat nasab. Dan nunnya menjadi iwadun. Nah, diperhatikan musannif kitab di sini ngasih tahu pendetilannya. Seolah-olah kita tanya gini, apa perbedaan di antara keduanya? Sama-sama diakhiri ya dan nun, yang tasniyah dan jamak juga sama-sama diakhiri ya dan nun. Dikasih tahu. Kalau kamu ada iltibas di situ, maka akan katakan fal awalu, dan adapun yang pertama, kata beliau, mansubun bil ya. Itu mansubnya dengan ya. Ya-nya yang mana? Al-maftuh al-ya bil ya'il maftuh. Dengan ya yang maftuh ma qablaha wal maksuri ma qablaha. Yang mana dia itu ya yang fathah, ya-nya berfathah. Ya-nya itu adalah ya yang maftuhil ma qablaha, yang ya-nya itu adalah yang fathah atau yang mafhu, yang fathah ma qablaha, sebelum ya tersebut. Mansubun bil ya'i al maftuhu, afan, bukan maftuhi tapi maftuhu. Maftuhu ma qablaha, yang mana dia itu fathah apa-apa yang ada sebelum ya tersebut. Jadi sebelumnya itu ada fathah. Wal maksuru ma ba'daha, dan maksur itu setelahnya. Berarti setelah ya itu maksur. Nah nih maksudnya. Yang mana itu merupakan niabatan anil fathati, menjadi pengganti dari fathah. Wasani, dan adapun yang kedua, mansubun bil ya, itu mansub dengan ya. Yang mana ya-nya itu adalah al maksuru ma qablaha, yang mana ya-nya itu maksur sebelumnya, sebelum ya tersebut, wal maftuhu ma ba'daha niabatan anil fathati aidon. Yang mana kalau yang kedua itu sebelum ya itu adalah kasroh dan setelah ya itu adalah fathah. Dan wanunu dan nun di antara keduanya itu adalah iwadun anit tanwini fihima. Itu. Ini merupakan alamat kedua. Nanti coba saya cek lagi ya ini i'rabnya. Kalau saya rasa ini al-maftuhu maqablaha. Tapi kalau misalkan nanti ada yang baca maftuhi, kalau kita jadikan dia Kalau melihat dari naat man'ut, dia harusnya al-maftuhi, Ustaz. Bil ya'il maftuhi. Jadi bukan al-maftuhu, Ustaz. Oke. Karena dia juga baik. Al-maftuhi. Oke, al-maftuhi ma qablaha wal maksuri ma ba'daha. Insyaallah. Oke. Betul. Dia adalah naat dan man'ut, niabatan al-fatin maf'ul mutlaq. Oke. Silakan. Nah, yuk, ada diskusi sampai sejauh ini. Ini merupakan alamat keempat dari nasab. Yuk, yang kelima, terakhir, Mas Fahrul. Wa amma hadzfun nuni fayakunu alamatan
للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بسبب بثبات النون. Betul, يعني أن betul. حذف النون يكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأفعال الخمسة، نحو لن يفعل ولن تفعل ولن يفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلي فكل واحد. Wahidin. Setelah kulu pasti dia kasroh. Setelah kulu pasti kasroh. وكل واحد من هذه الأمثلة منصوب وعلامة نصبه حذف Betul. النون نيابة عن الفتحة، والألف فاعل في الأول والثاني، والواو فاعل في الثالث والرابع، والياء فاعل في الخامس. Oke, barakallahu fikum. Ini merupakan alamat terakhir, yaitu dihapuskannya nun. Dihapuskannya nun menjadi alamat dari nasab di satu atau di satu tempat, yaitu di af'alul khamsah. Yang mana af'alul khamsah di sini adalah allati, yang mana raf'uha, yang rofa'nya dengan tabatin nun, dengan kepatenan adanya nun. Jadi kalau ada nun di akhir dari sebuah fi'il mudhari, maka dia masuk bagian yang namanya fi'il atau al-af'alul khamsah. Nah, yakni anna hadfan nuni yakunu alamatan linasbi, sebagai niyabatan anil fathati fil af'alil khamsati. Contohnya apa? Lan yaf'ala wa lan taf'ala. Harusnya taf'alani sama yaf'alani. Tapi karena tersebab lan, jadi terhapuskanlah nunnya tersebut. Walan taf'alu, hasilnya la yaf'aluna, tapi karena ada lan, jadi yaf'alu, dan ada pengganti atau alif tafriqah di sini. Walan taf'alu juga pun sama, aslinya taf'aluna menjadi taf'alu. Walan taf'ali, aslinya taf'alina, tapi karena ada lan, dihapuskannya nun tersebut. Nah, ini merupakan alamat terakhir dari nasab. Jadi, kalau fi'il mudhari ketemu sama salah satu atau banyak dari alamat-alamat yang ataupun huruf-huruf yang menjadi nasib, ketika fi'il mudhari ketemu dengan salah satu dari alamat nasib, misalnya lan atau an, atau nanti hatta, atau nanti yang semisalnya dengan alamat-alamat nasib atau namanya alamat nawasib atau huruf-huruf nawasib, maka nunnya itu hilang. Ketika ketemu an, misalnya an yaf'ala, an taf'ala, an yaf'alu, an taf'alu, wa an taf'ali. Nah itu. Kalau misalnya hatta pun juga sama, hatta yaf'ala, hatta taf'ala, hatta yaf'alu, hatta taf'alu, hatta taf'ali. Dan yang semisal-misalnya dengan alamat ataupun huruf-huruf nawasib yang nanti akan kita pelajari di bab-bab berikutnya. Nah, musonif kitab di sini ngasih tahu wal alif, dan alif di alamat yang pertama dan kedua, ini menjadi fa'il. Jadi kalau ditanya lan itu harfun nasbin wastiqbalin, harfun nasbin wa qalabin wastaqbalin. Harfun nasbin wastiqbalin, harfun nasbin wastiqbalin. Yaf'alani itu menjadi fi'lun mudhari'un mansubun bi hasfin nuni, wal alifu domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun.
Ya. Terus sama juga lan taf'ala, lan harfun nasbin wastiqbalin, taf'ala fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'lun mudhari'un mansubun bihasfin nuni, wal alifu, alifnya adalah domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, ini merupakan tempat alif yang mana dia menjadi fa'il ketika nunnya hilang tersebab adanya harfu nawasib atau amil nasib. Yang kedua dan ketiga itu yang menjadi fa'ilnya adalah wawunya ini, wawunya ini. Wawunya ini menjadi fa'ilnya. Jadi gimana cara mengirabnya? Lan harfun nasbin wastiqbalin yaf'alu itu fi'lun mudhari'un mansubun bihadfi an-nuni wal alifu wal wawu domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan alifnya alifun harfu tafriq atau alif tafriqoh. Selesai. Walan juga pun sama, lan harfun nasbin wastiqbalin taf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bi hasfin nuni wal waw, wawnya apa? Wal waw domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Al alif alif tafriqoh. Itu. Terus lan taf'ali. Nah, yang ini beda. Kalau yang pertama dan kedua itu alif yang menjadi fa'ilnya, yang kedua itu waw, yang ketiga ini agak beda. Yaitu apa? Atau yang kelima, taf'ali lan harfun nasbin wastiqbalin taf'ali fi'lun mudhari'un mansubun bihasfin nun wal ya domir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya-nya ini yang menjadi fa'il. Jadi nanti kalau ditanya mana fa'il dari asmaul khamsah, dilihatnya adalah huruf sebelum nun. Yang dilihat adalah huruf sebelum nun. Itu merupakan fa'il dari asmaul khamsah. Af'alul khamsah. Ini merupakan alamat yang kelima dari alamat nasab, yaitu hasfun nun. Ya, kalau ada diskusi sampai sejauh ini. Ada sedikit Ustadz. Ketika kita menyebut misalnya walan yaf'alu, lan harfu nasbin wastiqbalin Ustadz ya. Wastiqbalin, harfun nasbin wastiqbalin. Yaf'alu fi'lun mudhari'un mansubun bilan walamatun nasbihi hadfun nun. Oke. Tambahan lagi Pak, tadi ada yang kurang Pak. Lan harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin. Kemudian yaf'alu, masalah macam Ustaz. Yaf'alu fi'lun mudhari'un mansubun betul bilan wa alamatun nasbihi hadfun nuni yanahu min afalil khamsah. Terus wal wawu domirun, nah itu langsung mutasil atau barizun dulu Ustaz? Domirun barizun. Mutasil aja. Oh, langsung saja Ustaz ya? Nggak apa-apa. Mutasil ya, baris juga ya. Al wawu domirun mutasilun mabniun ala sukuni bimahali robin gitu Ustaz. Betul. Ya hasbut itu cukup Ustaz. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, fi mahalli raf'in fa'ilun. Terus al-alif? Al-alifu alif tafriqah. Atau gini, harfu tafriq atau harfun tafriqatin. Harfun tafriqatin. Nah, Ustaz. Ustaz Afwan ke atas sedikit nanya, ini ada Ustaz Tutet yang di atas Afwan. Nah, tadi Afwan sebentar Pak. Sebentar Ustaz Afwan. Nah ini itu yang dua baris di bawah Ustaz. Fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bisaba laisa bisubut Ustaz. Bisabati. Sabat Bukan bisubut ya Ustaz.
Subut sama sabat maknanya sama, Pak. Oh. Jadi boleh sabat, boleh subut, Ustaz. Tapi karena di sini menggunakan sabat, ya kita nurut apa kata musannif kita mati sabat. Ya, karena kalau tadi kan ketika kita mengirapkan bisubut kalau dimatikan subut nun. Benar. Nah, kalau di sini kan sabat nih maksudnya apa itu? Kita pakai yang mana, Ustaz? Kita pakai yang subut aja. Karena yang Subut. ma'ruf di lisannya para mu'ribin, orang-orang yang mengirab itu subutin nun. Naam, Ustaz, jazakallahu khair. Ya, Pak Nana selalu detil. Nah, tadi ya, lagi-lagi ya, tambahan ya. Fi'lun lan harfu nasbin wa nafyin. Nah, wastiqbalin. Harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin. Maknanya gimana, Ustaz? Itu ada maknanya. Lan itu merupakan harfu nasbin. Dia menasobkan. Nafyin, dia menafikan kejadian yang nanti akan terjadi. Wastiqbalin itu dia itu menunjukkan bahwasanya fiil tersebut itu terjadi di waktu yang akan datang. Jadi harfu nafyin harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin maknanya adalah nafyun, dia menafikan kejadian, menasobkan fiilnya, menafikan kejadiannya, dan merubah waktunya itu menjadi waktu yang akan lampau atau menjadi waktu yang akan datang. Nanti ada lagi ketika ketemu sama lam. Lam itu harfu jazmin wa qalbin wa nafyin, atau harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Dia itu menjazmkan fiilnya, menafikan kejadiannya, dan merubah waktunya dari waktu sekarang ke waktu lampau. Jadi ada lam, ada lan. Lan harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin, menasobkan fiilnya, menafikan kejadiannya, dan mengubah waktu yang tadinya sekarang menjadi yang akan datang. Kalau lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin, menjazmkan fiilnya, menafikan kejadiannya, merubah waktu yang tadinya sekarang menjadi masa lampau. Itu nanti penjelasannya juga ada di Syarah Qafrawi, juga ada tuh. Syarah Qafrawi ntar disebutin tuh. Lan harfun nasbin wa nafyin wa wastiqbalin. Sedangkan lam mim itu harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Itu ya. Nah, yuk silakan kalau diskusi lagi. Oke, kalau nggak ada, yuk lanjut ke siapa nih yang mau baca kira-kira nih. Ya udah, ada Pak Nana lagi, coba yuk Pak Nana di sini terakhir. Coba. Naam, Ustaz. Silakan. Insyaallah. Di ini ya, fa'amal kasrat yang mana, Ustaz? Walil khafdi. Naam, Ustaz. Bismillah. Walil khafdi salasu alamatin. Al kasratu wal ya'u wal fathatu. Betul. Alamatul khafdi salasu wahidatin minha asliyatun wahia al kasratu nahwu marartu bi zaidin wasnani nasibani anha wahiyal kayak ini naibani bukan nasibani, naibani. Wasnani naibani anha wahia al ya'u nahu marartu bi akhika wa zaidaini wa zaidina wal fathatu nahwu marartu bi ibrahima
Fa'amal kasratu fatakunu Cukup, alamat. Pak. Cukup. Oke, cukup. Nah, Ustaz. Setelah tadi musonif kitab udah ngasih tahu kita di nasab, yaitu ada 5, lalu beliau juga menjelaskan masing-masing tempatnya itu secara global, pun musonif kitab melanjutkan lagi. Secara global ngasih tahu ke kita bahwasanya khofat itu ada di 3 alamat. Kasroh, ya, dan fathah. Alamatul khafdi itu salasun. Itu ada 3. Yang mana wahidatun minha, yang mana salah satu di antara ketiga tersebut itu adalah asliyatun. Itu ada yang asli. Apa yang asli? Wahia al-kasratu. Dan dia adalah kasrah. Maaf, bisa. Oke. Sekarang sudah lancar koneksi saya? Nah, alhamdulillah. Wadih. Oke. Ya, Pak. Terus apa tadi? Salasun wahidatun minha itu asliyatun. Wahia al-kasratu nahu marartu bi Zaidin. Aku melewati Zaid. Marartu bi Zaidin artinya adalah aku melewati Zaid. Wasnani ini naibani, bukan nasibani, afwan. Ini salah ketik. Naibani. Naibani. Nah, naibani anha. Menjadi pengganti dari kasrah tersebut. Apa aja? Wahia al-ya. Ada ya. Marartu bi akhika. Wa zaidaini wa zaidina. Wa marartu bi zaidaini wa marartu bi zaidina. Ini alamat khofatnya dengan ya. Sedangkan al-fathatu itu di mana? Marartu bi Ibrahim. Ini khusus untuk isim-isim yang dia itu disebut sebagai namanya ghairu munsharif. Nanti akan dijelaskan apa itu isim munsharif dan apa itu isim ghairu munsharif. Secara mudahnya, isim munsharif adalah isim yang menerima tanwin. Isim munsharif adalah isim yang menerima tanwin. Adapun isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Karena kata sorrofa atau sorfun atau sot, ro, dan fa itu maknanya adalah berbunyi. Maknanya adalah berbunyi secara bahasa. Nah, nanti kalau secara istilahnya nanti bergantung kepada fan ilmu tersebut tuh ngomongin apa. Kalau ngomongin nahwu berarti sorof di situ maknanya yang lain. Kalau misalkan ulama sorof berarti makna sorof di situ juga makna yang lain juga. Jadi bergantung nanti sorof itu dimaknai dari fan apa. Tapi intinya kalau secara bahasa sorof itu artinya berbunyi. Nah, dalam hal ini, dalam hal nahwu, isim ghairu munsharif maknanya adalah isim yang tidak menerima tanwin. Sedangkan isim munsharif adalah isim yang menerima tanwin. Itu. Nanti saya coba akan lebih detailkan lagi. Jadi begini. Isim itu ada yang mutamakin namanya. Mutamakin itu artinya adalah isim yang dia itu kedudukan keisimannya benar-benar nyata. Isim mutamakin itu adalah isim yang kedudukan keisimannya nyata. Sedangkan isim mutamakin itu dibagi menjadi 2. Ada mutamakin amkan, ada mutamakin goiru amkanin. Mutamakin amkan artinya isim yang menempati tempat keisimannya benar-benar menempati dia. Artinya isim tersebut itu nyata keisimannya. Sedangkan isim yang kedua, isim mutamakin goiru amkan, itu adalah isim-isim yang dia itu menunjukkan keisiman, tapi tidak menempati keisiman secara nyata, atau secara mutlak, atau secara penuh. Itu yang disebut sebagai namanya isim goiru munsharif. Jadi, isim goiru munsharif sama dengan isim mutamakin goiru amkan. Isim munsharif sama dengan isim mutamakin amkan. Itu merupakan penjelasan dari pembagian isim. Dari segi
kedudukannya atau dari segi keisimannya, kedudukannya sebagai isim atau keisimannya sebagai isim. Nah, itu mungkin kalau bisa kita bilang perbedaan antara isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Oke, sampai di sini ada penjelasan saya yang kurang detail ataupun kurang jelas, silakan. Ini aja Ustaz tambahan Ustaz yang barusan itu. Jadi berarti isim pada titik tinjau kan ada dari nakiro ma'rifah, ada dari misalnya adatnya, ada mudzakkar muannasnya misalnya. Berarti ini ada satu lagi, ada yang mutamakin dan ghairu mutamakin Ustaz ya. Betul. Ini yang Ana baru dapat Ustaz. Bahwa yang ada ghairu munsharif sebetulnya memang saya terutama khususnya kita dapat. Tapi kalau istilah mutamakin wa ghair mutamakin, Anda baru dapat Ustaz. Jadi itu merupakan, jadi gini, kalau saya baca di kitab namanya Dirasatul fil i'rab, itu disebutin bahwasanya mutamakin amkan sama mutamakin ghairu amkan itu merupakan, ataupun nanti munsharif sama ghairu munsharif itu adalah istilahnya ulama-ulama. Tapi maksudnya sama. Gitu. Maksudnya sama. Hanya saja penyebutan ulama dulu sama ulama sekarang itu agak beda. Kalau ulama dulu nyebutnya adalah mutamakin, kalau ulama sekarang nyebutnya adalah munsharif. Ataupun tadi mutamakin amkan adalah munsharif, mutamakin ghairu amkan adalah mutamakin ghairu munsharif. Itu hanya perbedaan istilah aja, Pak. Jadi ada pada saat i'rab Ustaz, misalnya bi Ibrahim li anahu ismun ghairu munsharif atau li anahu ismun ghairu ankan. Munsharif saja, karena yang ma'ruf. Jadi kalau i'rab Pak, i'rab dan juga teman-teman yang lain itu kita menggunakan istilah-istilah yang masyhur saja, sehingga kita bisa langsung menjelaskan kepada orang tersebut bahwasanya ini loh maksudnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan istilah lain, khawatirnya dia belum pernah mendengar istilah itu. Karena itu nggak masyhur istilahnya. Tapi kalau kita menggunakan istilah-istilah yang masyhur, insya Allah itu lebih memudahkan kita untuk memberitahu dia bahwasanya ini loh maksud saya tadi itu. Gitu. Nah, Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Iya. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, yuk lanjut Pak. Pak Lana, lanjut. Yuk. Oh, nah Ustaz. Nah, apa Ustaz? Di ini ya, fa'amal kasratu Ustaz ya. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a. Betul. Ismil mufradi wal munsorifi. Seingat saya begini. Salah satu mawadiyah fil ismil mufradi munsorifi, nggak ada wawunya dia. Oh. Nggak ada wawunya. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradil munsorifi. Betul. Wa jam'u taksiri wa jam'i waqtamu taksiril munsorifi wa jam'il muannasis salimi. Betul. Ya. Belum digeser apa Ustaz? Belum digeser apa? Falismul mufradi nahwu falismul falismul mufradu nahwu marartu bi Zaidin wal fata ai bi mana marartu bi Zaidin wal fata. Wajamu taksiri nahu maratu birrijali. Betul. Wal asari. Wal usaro. Terus. Wal hunudi. Wajam ul mu'anasis salimi nahu maratu bil hindati. Wal mutassarifu maknahul alladhi yaqbalus sorfi yaqbalus sorfa wasorfu huwa tanwinu
Betul. Walil asma illati tuqbalu Takbalu. takbalu tanwina aula takbaluhu alamati ta'rifi biha tu'rafu biha tatlubu minal mutawalati. Betul. Ataupun ta'rifu ya. Afan tadi bukan ta'rafu, afan ta'rifu biha tatlubu minal mutawalat. Oke. Yuk kita lanjut ke pembahasan di yang pertama. Ada di 3 tempat alamat rofa ataupun alamat jarnya ataupun khofatnya dengan alamat i'rab rofa ada di 3 tempat. Yang pertama itu ada di kasroh, ya dan fathah. Nah, untuk khofatnya dengan kasroh itu ada di isim munsharif, ada di jamak taksir, munsharif dan juga jamak muannas salim. Kenapa harus ada munsharif? Karena ada isim-isim yang ghairu munsharif untuk isim mufrad. Dan jamak juga pun sama, ada jamak taksir yang ghairu munsharif. Semisal apa? Semisal kata masjid itu jamak taksir adalah masajidah. Masajidah bagian dari isim ghairu munsharif. Maka di sini disebutin jamak taksir yang bukan munsharif. Oke. Kita detailkan lagi. Falismul mufradu, isim yang mufrad, contohnya apa? Marartu bi Zaidin wal fata. Tambahan lagi ya, al-ismu al-mufradu al-munsharif. Karena apa? Karena ada isim mufrad yang ghairu munsharif. Contohnya Ibrahim, Ismail, Yakub. Nah, itu semua merupakan isim. Hampir semua nama nabi itu ghairu munsharif kecuali syamlah. Itu ada di dalam akronim itu. Syamlah. Nah, Salih, Nuh, Syuaib, Syuaib, Lut, terus Muhammad. Nah, itu 5. Nuh, Salih, Lut, Muhammad, sama tadi apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nun, syamlah. Nun, Salih, Nuh, Syuaib, Lut, sama Muhammad. Nah, itu merupakan nama-nama nabi yang dia ghairu atau yang nama-nama nabi yang dia itu munsharif. Selain nama-nama nabi tersebut, mereka adalah ghairu munsharif. Nah, terus terus juga nama malaikat kebanyakan ghairu munsharif juga. Ya, nama malaikat kebanyakan juga ghairu munsharif. Terus beberapa nama-nama yang dia itu juga yang ghairu munsharif juga ada. Semisal Hadramaut. Nah, itu nama tempat yang dia itu ghairu munsharif. Terus kalau nama-nama tempat yang dia itu ada alnya, semisal Al-Qahirah, Al-Madinah. Nah, kalau ada alnya, kebanyakan juga dia itu juga adalah dia munsharif, bukan ghairu munsharif, dia adalah yang munsharif. Nah, itu isim-isim yang mufrad yang khofatnya dengan kasroh. Terus jamak taksir di sini ada jamak taksir yang munsharif, artinya ada jamak taksir yang ghairu munsharif. Apa contohnya? Masjid jamaknya adalah masajidah. Maka yang seperti ini itu adalah jamak taksir yang dia itu ghairu munsharif. Maka kalau jamak taksir yang ghairu munsharif, maka dia khofatnya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah seperti Ibrahim tadi. Nah, dalam hal ini musannif kita ngasih contoh kita jamak taksir yang munsharif. Contohnya adalah marartu birijali, aku berjalan melewati banyaknya
rijal, wal usara, wal hunud. Ini merupakan ketiga contoh dari yang jamak taksir yang dia itu adalah munsharif. Terus yang ketiga adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim dia itu khofatnya itu dengan kasroh. Marartu bil hindati. Nah, terus musannif kitab di sini ngasih tahu kita apa itu mutasarrif atau munsorif. Al mutasarrif yaitu adalah maknanya alladzi yaqbalu sorfa, yang mana dia itu menerima sorof. Apa itu sorof? As-sorfu huwa tanwinu, dan sorof itu adalah tanwin. Yang dimaksud di sini sorof adalah tanwin. Terus walil asma'i, dan untuk isim allati yang mana taqbalu yang dia itu menerima at-tanwina, yang menerima tanwin, au la taqbaluhu atau dia tidak menerima tanwin, itu adalah ada alamat-alamat yang kamu bisa mengetahuinya di kitab-kitab mutawwalat, di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, atau di kitab-kitab yang lebih panjang dari pembahasan tentang khusus di bab khofatnya dengan kasroh ini. Nah, itu makna dari perkataan musannif kitab alamatun ta'rifu biha tatlubu minal mutawwalat. Itu maknanya adalah kamu bisa mengetahui lebih detailnya lagi mengenai hal ini di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Oke, coba kita i'rab ya. Walil asma'i allati taqbalu tanwina aw la taqbaluhu alamatun, dia punya alamat yang diketahui, tu'rafu biha atau ta'rifu biha. Tu'rafu biha di sini. Tu'rafu biha yang itu diketahui alamat-alamat tersebut dan kamu bisa mencari taunya wa tutlabu minal mutawalat, dan kamu bisa mencarinya di kitab-kitab atau bisa dicari di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi atau di kitab-kitab yang lebih panjang lagi. Afan tadi tu'rafu bukan ta'rifu. Jadi tu'rafu biha yang diketahui alamat-alamat tersebut, tutlabu yang juga bisa dicari minal mutawwalat dari kitab-kitab yang lebih panjang lagi. Apa kitab-kitab yang mutawal tersebut? Kitab-kitab mutawal itu contohnya adalah kitab-kitab apa? Sibaweh, Alkitabnya Sibaweh, terus kitab-kitabnya Syarah Alfiyah, Syarah Asmuni, Syarah Ibnu Aqil, itu merupakan kitab-kitab mutawalat. Artinya kitab-kitab yang lebih tinggi lagi dalam penjelasannya dan lebih panjang lagi dalam merincikan alamat-alamat tersebut. Nah, itu. Ini yang dimaksud dengan pola pembahasan ini. Silahkan kalau ada diskusi lagi. Apa Ustaz? Itu di baris ke atas marortu bil birijali wal usaro. Mana usaro Ustaz? Usaro seingat saya itu adalah sekelompok orang, atau sebentar saya pastikan dulu. Kalau nggak salah jamaknya itu adalah asro. Asro itu tawanan. Saya pastikan dulu Pak. Asro. Iya, seingat saya itu usaro itu adalah tawanan. Tawanan Pak, tawanan. Nanti kalau misalkan ada hal lain lagi ataupun mana lain lagi, saya kasih tahu Pak. Terus hunut di situ, hunut di situ adalah jamaknya dari kata hindun. Hunut jamaknya dari kata hindun. Hunut adalah jamaknya dari kata hindun. Itu dulu. Hunut. Jamaknya Bukan dari hindun. hindatu ya Ustaz ya. Kalau hunut, kalau hindun. Hunut di situ. Kalau hindun kan hindatu, laisa hunut Ustaz. Hunut. Apa mungkin Hindu ya, orang-orang Hindu? Nah, ya mungkin Ustaz, Hindu. Coba ntar Laisa saya hindun. nanti coba saya cari di apa namanya di hasiahnya ya. Apa maksud hunut di sini? Nah, saya cek dulu ntar coba
hunut sama usaro ini. Tapi seingat saya usaro itu adalah tadi. Nah, ya ada lagi Pak yang mau didiskusikan. Atau yang lainnya kalau ada diskusi. Sembari saya nyari yang tadi. Silakan kalau ada diskusi. Ya Pak, betul Pak. Usaro maknanya adalah tadi. Usaro adalah jamaknya dari kata asro. Dan jamaknya asro adalah asiru. Dan jamaknya jamak. Jadi setelah ada mufrad, ada jamak, ada jamaknya jamak. Nah, itu disebut sebagai itu jamaknya dari kata tawanan adalah asir, asiru. Nah, jamaknya jamak atau jamaknya dari kata asir adalah usaro, yang maknanya adalah tawanan. Alhamdulillah benar. Nah, jadi ini majurnya dengan apa muqaddarah Ustaz maksudnya. Muqaddarah, betul. Muqaddarah. Apa dimasukkan di sini ya dia di itu ya. Kan padahal kita sedang habdu ya. Enggak, tapi dia ini musonif kitab ngasih contoh kita yang zohiro sama muqaddarah, Pak. Oh. Zohiro sama muqaddarah. Nah. Yuk lanjut satu lagi Pak. Yuk. Lanjut Ustaz. Lanjut. Ya, lanjut. Wa amal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati wa tasniyati wal jam'i yakni anna hadhil mawadi'a salasat mawadi'a salasat salasata. Naam. Anna hadhil mawadi'a salasata takunul takunul ya'u fiha. Betul, afan. Bentar. Takunu al ya'u. Takunul ya'a Ustaz. Karena failnya kan itu udah domir mustatir. Jadi dia enggak gini Pak, takunu takunul ya'u Ustaz kayaknya. Takunul ya'u fiha alamatan alal ya'u ya. Betul. Nah, itu khobarnya alamat. Betul. Takunul ya'u fiha alamatan alal khafdi niyabatan anil kasrati. Betul. Fal asmaul khamsatu nahwu marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhi malin wa kulluha majruratun bil ba'i wa alamatul jarri fiha al ya'u niyabatan anil kasrati wa tasniyati bimakna wa tasniyatu bimaknal musanna nahwu maratu bi zaidaini wa zaidaini majrurun bil ba'i majrurun bil betul majrurun bil ba'i fa zaidaini majrurun bil bil ba'i walamatul jarih fihi al ya'u maftuh ma qablahal maksuru ma ba'daha niyabatan anil kasrati wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi wa jam'u nahwu marartu bi zaidina fa zaidina majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi al ya'ul maksuru ma qablaha maftuhun ma ba'daha wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Oke, barakallahu fikum. Nah, terus ini
ke alamat kedua dari khofat, yaitu adalah ya. Ada di 3 tempat. Pertama di asmaul khamsah, tasniyah dan juga jamak. Yakni bahwasannya anna hadhil mawadi'a ats-tsalatsata, tempat-tempat yang 3 ini itu takunul ya, itu menjadikan ya. Nah, jadi kalau ada jumlah setelahnya adalah alif gini ataupun ma'rifat itu bisa disebut sebagai namanya hal, Pak. Terus kalau misalnya ada jumlah dan juga teman-teman yang lain sebelumnya adalah isim yang dia itu tidak ada alnya, artinya isim nakiroh, maka dia menjadi sifat. Jadi kalau kaidahnya adalah nasi mahal. Kalau isim sebelumnya adalah nakiroh, maka jadi sifat nasi mahal. Kalau saya sering gampangnya gitu. Nasi mahal, nakiroh sifat, artinya kalau ada jumlah sebelumnya adalah isim nakiroh, maka dia menjadi sifat. Kalau ada jumlah sebelumnya adalah isim ma'rifat, yaitu dengan al ataupun dengan keenam yang lainnya, dia menjadi hal. Dia menjadi untuk menyatakan keadaan dari si sohibul hal tersebut. Nah, anna hadhil mawadi'a tsalatsa, itu keadaannya pada khofat ini itu adalah dengan ya, yang mana ya-nya ini merupakan alamat dari khofat sebagai pengganti niabatan anil kasroti, sebagai pengganti dari kasroh. Dan fal asmaul khamsatu, dan adapun, nah gitu, ataupun ini bisa juga namanya fa bayani atau istinaf bayani. Nah, istinaf bayani. Tuh. Fal asmaul khamsatu itu, maka ketika kamu tadi sudah mengetahui hal-hal tadi, bahwasanya dia ada 3 tempat, maka asmaul khamsatu itu ada, itu contohnya adalah marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa zimalin. Ada di asmaul khamsah, yaitu yang itunya dengan ya. Marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa zimalin. Nah, fakuluha, semuanya itu tadi, yaitu asmaul khamsah tadi itu majruratun, semuanya majrur, bisa babi ba. Ini maksudnya tuh ba di sini adalah sebabnya lah, penyebabnya. Penyebabnya apa kok dia itu majrur? Majrurnya dengan ba. Atau bisa babil ba. Majrurnya tersebab huruf ba. Wa alamatu jarri, wa alamatul jarri, dan alamat jarnya fiha pada ke asmaul khamsah tadi itu adalah dengan al-ya'u, yang mana menjadi niabatan anil kasroti, yang menjadi pengganti dari kasroh. Wa tasniyatu, dan adapun tasniyah bimaknal musanna, yang dimaksud adalah musanna. Nahwu marartu bi zaidaini, marartu dengan bi zaidaini. Nah, fa zaidaini, dan adapun zaidaini itu adalah majrurun bil ba, majrur dengan ba. Wa alamatul jarri, dan alamat jarnya fihi pada musanna tersebut itu dengan ya, yang maftuh, yang dia itu fathah, ma qablaha, wal maksur, dan juga maksuri ma qaba'daha, yang juga dia itu maksur setelahnya, seperti yang tadi disebutin. Sebagai apa? Sebagai niabatan anil kasroti, sebagai pengganti dari kasroh. Wan nun, dan adapun nun merupakan iwadun, merupakan iwad, merupakan pengganti anit tanwin fil ismil mufrad, merupakan pengganti dalam isim mufrad. Wal jam'u, dan adapun jamak, nahwu contohnya adalah marartu bi zaidina, fa zaidina majrurun bil ba, majrur dengan ba, atau majrur tersebab huruf ba. Wa alamatu jarrihi, itu dengan ya, yang maksuri ma qablaha, yang maksur sebelumnya, wa maftuhi ma ba'daha, dan maftuh setelahnya. Dan nun merupakan iwadun anit tanwin fil ismil mufradi. Nah, ini merupakan alamat kedua dari khofat, yaitu dengan ya. Nah,
silahkan kalau ada diskusi ataupun ada yang mau didiskusikan, yang mau tanyakan, silahkan. Ustaz, yakni itu sama dengan ae ya? Ya, nih. Bahwasannya. Nanti dia itu nanti coba saya kirim ya Pak ya. Saya kirim catatan tentang masalah yakni. Kurang lebih maknanya tuh sama kayak ai. Nanti dia ada i'rab tersendiri dia Pak. Nah, i'rabnya gini, kalau mau tanya i'rabnya ya. Yakni itu fi'il mudhari. Nah, kalimat setelah yakni anna ila akhirihi, anna isimnya dan juga khobarnya anna itu nanti fi mahali nasbin, itu maf'ulnya dari kalimat yakni. Kalau fa'ilnya? Fa'ilnya yakni itu kembali ke domir huwa. Oh iya, iya. Nah, ini nanti ditakwil masdar. Takwil masdar namanya. Jadi nanti anna ila akhirihi isimnya sama khobarnya itu nanti di i'rabnya sebagai maf'ul dari kalimat yakni. Nanti insya Allah ntar saya kirim, karena nanti kalimat yakni ini akan terus berulang di pembahasan kitab-kitab yang lain. Iya, Ustaz. Betul. Oke. Ya, laginya silakan kalau ada diskusi. Jadi kalau i'rab yani itu fi'il mudhari Ustaz? Fi'il mudhari, betul. Madinya apa Ustaz? Ana. Oh, ana. Ana ya'ni. Iya. Jadi kalau di dalam kitab Jam'ul Jawami itu adalah sebuah kalimatun yu'tabiha yang didatangkan untuk lidaf'il iham, untuk mendorong atau untuk mencegah adanya iham, mencegah adanya maksud yang lain. Gitu. Ismun ataupun kalimatun yu'tabiha yang didatangkan kepadanya untuk lidaf'il iham, untuk mencegah atau untuk menangkis, menjaga dari iham, dari kesamaran maksud si penulis atau maksud dari hal yang tadi kita bicarakan. Nah, setelah kalimat yakni itu di i'rab maf'ul semua. Meskipun nanti dia ada anna, hadza, anna isim dan khobarnya dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa perihalnya. Silakan kalau ada diskusi lagi dari Pak Rudi, dari Pak Gindung, Pak Nofri. Sebelum kita tutup, siapa tadi? Ini domirnya huwa, mustatir, domirnya huwa. Nah, kemarin tuh ada pertanyaan dari salah satu peserta kita. Kan kemarin kita sebutin ada istilah mauquf ya, Pak Nana dan juga Pak Gindung, Pak Rudi, mauquf. Nah, kemarin saya sempat cari di kitab yang lebih tinggi lagi, di kitab Mutawalat. Namanya kitab At-Tashil. Kebetulan ngomongin hal tersebut. Ngomongin soal kata istilah mauquf itu tadi. Nah, setelah saya dapati dan setelah saya diskusikan sama juga bareng teman gitu, istilah mauquf ini itu hanya ada pada isim mufrad dan juga fi'il mudhari. Nah, isim mufrad dan fi'il mudhari yang dia itu belum masuk ke dalam sebuah susunan kalimat. Nah,
Terus kemarin pertanyaan dari salah satu teman kita, ada yang tanya begini, Ustadz, kalau misalkan mauquf itu adalah untuk mufrad, itu mauquf itu untuk mufrad dan isab dan fi'il mudhari, lalu bagaimana kalau mauqufnya itu atau kita memulakan dengan jamak mudzakkar salim, semisal kata muslimuna, itu bagaimana mauqufnya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau fi'il amr gimana Ustadz mauqufnya? Nah, itu pertanyaan dari teman kita kemarin. Kurang lebih begitu yang saya dapat atau yang saya bisa pahami dari pertanyaannya itu. Nah, jawabannya adalah ternyata saya belum menemukan bagaimana kondisi mauquf ketika dia itu adalah jamak mudzakkar salim ataupun tasniyah. Yang saya dapati hanya mauqufnya itu ketika dia dalam keadaan mufrad saja. Tapi dalam keadaan tasniyah ataupun jamak mudzakkar salim, saya nggak tahu mauqufnya itu dengan apa. Karena kalau misalkan kita mauqufkan, berarti dia ada dua nun. Misalnya muslimuna, jadi muslimu, waw, sukun, dan juga nanya itu sukun juga, muslimun. Nah, itu gimana? Itu saya juga belum nemu jawabannya. Tapi yang bisa saya simpulkan dari pernyataan saya kemarin, bahwasanya mauquf itu berlaku pada isim mufrad yang belum masuk ke dalam tarkib dan juga isim dan juga fi'il mudhari yang belum masuk ke dalam tarkib. Itu aja. Kalau untuk selain dari dua itu belum nemu jawabannya. Mungkin nanti coba saya tanya sama guru yang pernah menjelaskan ini ke saya, ataupun nanti saya semoga juga bisa ketemu di kitab-kitab mutawalat yang lebih tinggi lagi. Sementara pencarian saya di kitab dan bertanya dan diskusi sama teman baru sebatas itu jawabannya yang kemarin bertanya. Nah, itu. Kalau dari yang lainnya silakan kalau ada yang mau didiskusikan lagi atau mau ditanyakan. Menyambung pertanyaan Ustadz Afwan. Apa faedah atau manfaat kita mengetahui mauquf itu Ustadz? Faedahnya adalah supaya kita tahu bahwasannya ada loh faktor yang menyebabkan kalimat itu terjadi perubahan, yaitu berbentuk doma, fathah ataupun kasrah. Itu faedahnya. Terus misalnya gini lagi pertanyaan berikutnya. Kan kita kan nggak tahu Pak, awalnya itu Zaid ini harakatnya apa. Tapi dengan kita mengetahui ada yang menyebabkan domahnya Zaid, maka kita jadi tahu bahwasanya domahnya ini tersebab ada ibtida, tersebab ada tajarud, tersebab ada amil yang menyebabkan si Zaid itu dibaca domah. Itu faedahnya. Jadi kita lebih mendetil lagi bahwasanya asal muasal Zaid itu sebenarnya tidak berharokat dia. Dia akan menjadi harokat saat ada amil yang mengenainya. Itu manfaatnya, Pak. Atau sebelumnya Bapak kalau lafzul jalalah Allah itu ada mauqufnya nggak Ustaz? Lafzul jalalah Allah ada mauqufnya nggak? Saya rasa semua isim mufrad itu ada mauqufnya, Pak. Karena di situ Jadi disebutin hanya isim awalnya mufrad Allah saja. Ustaz. Dia sukun, mauquf. Ustaz. Nah, kalau apa namanya ini sih karena kelalaian saya juga sih sudah ngasih tahu terlebih dahulu seperti itu. Sebenarnya niat awal saya itu hanya pengen memberikan memberikan contoh seperti itu, memberikan contoh bahwasanya waw domah fathah itu terjadi perubahan awalnya itu gak ada sukun, tapi ternyata karena saya juga keteledoran saya kurang detail dalam meneliti hal tersebut sehingga muncul pertanyaan yang kemarin ditanyakan oleh teman kita. Gimana kalau misalkan dia itu adalah jamak muzakkar salim? Gimana kalau misalkan dia itu adalah isim fi'il amr? Apakah sama Ustaz kondisi mufrad kondisi ketika dia belum masuk ke dalam susunan kalimat? Nah, itu wallahu a'lam. Belum saya dapati lagi dari kitab-kitab ataupun belum saya tanyakan kepada yang pernah ngasih tahu ke saya. Itu dulu. Nah, silakan kalau diskusi lagi dari Pak Rudi, Pak Gendong, Pak Nofri, Mbak Wahidah.
Ya, silakan. Silakan kalau diskusi. Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam bacaan, dalam membaca, dalam juga menjelaskan. Semoga Allah maafkan saya dan juga Allah berikan kita kefahaman terkait dengan ilmu nahwu ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan besok di pembahasan wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tertutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.